Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini, jadi kemarin ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara mengatur suhu kulkas 2 pintu? Nah, kebetulan yang ditanyakan juga sama, kulkas LG inverter, karena di bagian pintu bawah, di bagian sini, ini katanya kurang dingin teman-teman ya. Jadi kurang dingin. Nah, ini bukan berarti kulkas kalian itu rusak teman-teman ya. Nah, kebetulan juga di sini juga ada yang namanya petunjuk. Nah, petunjuk singkat pengguna lemari es 2 pintu. Nah, kalau misalkan rusak kulkas 2 pintu itu rata-rata di bagian bodi kulkas, di bagian samping sini ya, itu nggak panas ataupun ya dingin lah teman-teman ya. Karena di sini untuk di bagian bodi kulkas itu panas, berarti ini normal, dan juga di bagian freezer di sini beku teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Nah, akan tetapi di sini kenapa di bagian bawah, di bagian pintu bawah, kenapa di sini masih kurang dingin? Nah, di bagian pintu bawah di sini kurang dingin. Nah, ini nggak rusak teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian petunjuk. Nah, di bagian sini nih, mana nih? Pengaturan temperatur suhu ya, kondisi pengisian normal, harus nggak boleh full, nggak boleh banyak-banyak ya. Nah, ini kalau udah penuh nih, seperti ini. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan pemakaian kan terlalu over, terlalu penuh karena terlalu banyak barang ya. Kalau misalkan terlalu banyak barang nanti dinginnya itu nggak maksimal. Ya, kemudian di sini ada yang namanya knob atau pembukuan freezer ya. Nah, ini disarankan ke angka 3. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian di bagian knob untuk kulkas yang di bagian bawah ya, ini ada juga temperaturnya ya. Nah, ini usahakan di posisi 4. Kalau misalkan lebih dingin nanti ini di fullkan aja teman-teman ya. Nah, sama aja, semuanya di sini sama aja. Akan tetapi di sini saya akan jelaskan di bagian sini. Ini karena pengaturan suhu itu yang menuju ke bawah juga teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba buka. Nah, di sini saya akan coba nyalakan flash ya. Nah, di sini ada yang namanya sangat dingin, lebih dingin, dan dingin. Nah, artinya begini ya. Kalau misalkan kita setting ke angka 1 seperti ini, itu udara yang menuju ke bawah. Udara yang menuju ke bawah bagian pintu bawah di sini lebih dingin teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh. Nah, keluar udara tuh dari sini tuh, kalian bisa pegang seperti ini. Nah, di sini juga ada tuh. Nah, ini lebih besar udaranya, yang dari atas tuh lebih besar teman-teman, sehingga pintu yang bagian bawah itu dingin banget ya. Nah, kemudian di bagian atas ini, di bagian freezer ini bukan berarti kalau misalkan kita kecilkan ini es nggak bakalan bisa beku. Ini pasti tetap bisa beku teman-teman, jadi jangan khawatir ya. Kemudian di sini kalau misalkan di angka 3, nah di angka 3 ini tengah-tengah ya, suhu dingin yang di bagian bawah ini ya juga dingin, kemudian yang di atas juga dingin juga teman-teman. Beda kalau misalkan kita setting ke angka 5 seperti ini. Kalau ke angka 5 seperti ini, udara yang dari atas yang menuju ke bawah itu lebih sedikit ya. Lebih fokus terhadap di bagian freezernya. Jadi kalau misalkan bikin es itu malah lebih cepat kalau misalkan kita setting di angka 5 seperti ini. Nah, kita akan coba cek di pintu bawah lagi. Karena tadi kita setting di angka 5. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini lebih sedikit udara yang keluar dari atas menuju ke bawah itu lebih sedikit. Nah, ini nanti kalau misalkan barangnya banyak itu kurang dingin. Kayak sayur-sayuran nanti akan layu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, disarankan di sini yang bagian atas itu ke angka 3 aja. Nah, seperti ini. Ke angka 3 saja supaya sama-sama dingin, atas juga dingin, bawah juga dingin, dengan pemakaian yang normal teman-teman ya, normal, nggak terlalu banyak, nggak terlalu over ya. Kemudian kalau misalkan ya banyak ya untuk barang yang ada di bagian pintu bawah, itu kalian setting di angka 1 aja,
jadi seperti ini. Nah ini nggak pengaruh teman-teman ya. Nah kecuali kulkas ini mengalami pengeblokan bunga es. Nah itu udah saya bahas di video-video sebelumnya juga. Untuk cara perbaikan juga sama, semuanya sama, tinggal cek semuanya, sensor defrost semuanya ya. Nah biasanya tanda-tanda kalau misalkan ada kerusakan ataupun ada pengeblokan bunga es, itu terdapat bunga es ya di bagian sini. Di bagian sini, di bagian dinding ini ada bunga es, muncul bunga es ya. Kemudian di bagian ventilasi itu kan ada item-item ya. Itu biasanya banyak banget bunga es. Nah kalau udah banyak bunga es seperti itu berarti ada kerusakan di bagian sensor defrost, view, heater dan juga yang lainnya teman-teman. Sehingga kulkas ini yang di bagian bawah di sini tidak dingin ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini udah ada semuanya. Jadi ini udah saya buatkan video tutorialnya bagaimana cara mengatur suhu kulkas 2 pintu sehingga kulkas yang di bagian bawah juga sama-sama dingin dan atas juga sama-sama dingin ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.